dengan saya Beatrix di sini. Senang sekali saya bisa menyapa kalian semua. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua sehat, diberkati, bahagia terus, berkat melimpah juga buat kalian semua. Jadi hari ini tuh temanya menarik sekali. Saya yakin ada juga orang yang mungkin tidak kenal saya yang nonton videonya saya. Dan saya yakin pasti teman-teman semua tuh tidak tahu bagaimana saya bisa sampai ke sini. Jadi teman-teman, pada kesempatan ini atau di video yang ini, saya bakal cerita bagaimana saya bisa ke Jerman. Oke, jadi teman-teman, tahun 2019 kemarin, 2 tahun lalu, saya tuh ikut program yang namanya au pair. Dan saya yakin sekali mungkin buat teman-teman semua tuh kayak asing, au pair tuh apa sih au pair? Apa itu tuh? Jadi teman-teman, kayak au pair ini nih program pertukaran budaya yang ditujukan untuk muda-mudi yang masih single dari usia 18 tahun sampai 26 tahun. Tapi kalau di Austria sendiri tuh kayaknya sampai 28. Jadi teman-teman, tujuan dari au pair itu sendiri itu untuk mendalami bahasa asing. Misalnya teman-teman pilih, oh iya saya pengen mendalami bahasa Inggris, jadi kalian tuh bisa kayak au pairnya ke Australia atau ke Amerika untuk mengasah bahasa Inggris atau untuk mendalami bahasa Inggrisnya kalian. Tapi misalnya kayak saya pilih ke negara Jerman karena saya ingin mendalami bahasa Jerman saya. Begitu. Jadi teman-teman, kayak au pair ini sendiri tuh bukan cuma ke negara Jerman atau ke Austria tuh bukan, tapi ke banyak negara. Kalian bisa ke Amerika, bisa ke Australia, atau ya bisa ke negara lain begitu. Bisa ke Belanda juga, bisa ke Luxembourg, bisa ke Prancis. Jadi semuanya tergantung teman-teman kalian mau mendalami bahasa apa, begitu. Dan kalian bakal tinggal dengan keluarga angkat kalian. Jadi kalian bakal tinggal satu rumah dengan kalian punya keluarga angkat itu yang sehari-hari kalian omong bahasanya. Kalau kalian di Amerika ya harus bahasa Inggris, kalau kalian ke Australia harus omong bahasa Inggris, atau kalau kalian ke Jerman ya harus ngomong bahasa Jerman, begitu. Dan selain untuk memperdalami bahasa atau mendalami bahasa asing, tujuan au pair juga tuh untuk mendalami kultur. Jadi kayak budaya yang ada di negara tersebut. Misalnya kayak pengalaman saya tuh, saya belajar kayak bagaimana kayak di sini, terutama orang tua mereka didik anaknya mereka tuh seperti apa. Terus ketika mereka bertamu ke rumah orang atau orang bertamu ke rumah mereka tuh seperti apa. Ketika anak-anak main ke rumah temannya tuh seperti apa, atau sebaliknya. Jadi banyak sekali yang benar-benar beda dengan budayanya kita, teman-teman. Banyak hal yang kalian bakal pelajari karena kalian tuh tinggal dengan orang asli di sini, begitu. Nah, mungkin kalian tuh kayak tanya-tanya, masa iya? Jadi, sorry teman-teman, jadi kayak au pair ini tuh kalian bakal tinggal gratis dengan keluarga 1 tahun. Minimal ya 6 bulan, maksimal 1 tahun. Jadi program ini tuh cuma bisa 1 tahun. Jadi kalau kalian ikut program ini, kalian bakal tinggal gratis selama 1 tahun di Jerman. Dan untuk diketahui teman-teman, ini penting sekali.
banyak sekali kita anak-anak Indonesia yang jadikan au pair ini tuh sebagai batu loncatan untuk lanjut kuliah di sini atau untuk berkarir di sini. Jadi ini sama omong jujur nih teman-teman, saya banyak sekali teman-teman yang dari Indonesia, kebanyakan tuh orang Jawa tuh banyak sekali di sini, Sumatera apalagi banyak juga, dan yang kayak dari NTT tuh tidak begitu banyak, tidak sebanyak yang teman-teman dari Jawa atau dari Sumatera. Makanya saya sih berharap mungkin bapak mama semua kakak ada yang nonton sapu video ini nih, kalian bisa bagikan biar sapu adik-adik yang lain tuh mereka juga bisa tahu program ini dan bisa coba mewujudkan mimpi untuk untuk bisa belajar di sini, belajar mandiri, belajar banyak hal di sini, untuk adu nasib, rubah nasib di sini. Begitu teman-teman. Mungkin kalian tuh berpikir, masa iya ketinggal gratis nih, kita buat apa saja di sana? Jangan sampai nih kita dimanfaatkan begini-begini. Ya tidak sekali teman-teman. Jadi memang program ini tuh untuk kita muda-mudi tadi dengan tujuan untuk sabuk rambut tuh. Kepala sakit ikat terlalu ini apa. Jadi tujuannya tadi tuh sudah saya jelaskan teman-teman, untuk mendalami bahasa dan juga budayanya. Dan sebagai au pair kita tuh punya tugas utamanya kita itu teman-teman, kita dijadikan sebagai kakak asuh buat anak dari keluarga angkat kita. Jadi au pair ini tuh benar-benar hanya untuk keluarga yang punya anak kecil. Begitu, anak kecil. Jadi kita tuh tugasnya untuk bantu kita punya orang tua angkat untuk mengasuh anaknya mereka. Selain itu kita juga tuh kita juga harus, atau bukan sebuah kewajiban juga sih, selain itu tuh tugasnya kita juga untuk melakukan pekerjaan rumah kayak yang kecil-kecilan. Misalnya kita harus masukkan piring-piring kotor ke spool masinanya atau mesin cuci piring, terus kita harus offroadment kembali, harus angkat piring-piring bersih dari mesin cuci piring itu untuk rapikan ke tempat yang semula. Kita harus isap debu, bukan harus ya, kita bantu keluarga itu tuh misalnya kayak isap debu. Jadi kalian jangan berpikir ini saya nanti dijadikan pembantu buat itu keluarga. Tidak teman-teman. Jadi orang sini itu yang paling penting tuh kita harus terbuka, kita harus kompromi begitu. Misalkan engkau kayak omong, ya saya nih alergi debu, misalkan kalian juga tuh kayak bisa omong, ya saya alergi debu kayak begini-begini. Nanti tuh mereka juga tuh bakal mengerti. Mungkin kalau kalian terbuka ya mereka bakal pakai putzfrau begitu untuk bersihkan kalian punya rumah. Ya bisa saja, atau mungkin gantian, nanti kalian dapat tugas yang lain. Jadi orang sini tuh teman-teman yang paling penting kalian harus terbuka. Misalkan kalau kalian tidak bisa melakukan tugas itu yang penting. Setelah yang tugas tadi tuh untuk asuh kalian punya adik angkat atau kita punya adik angkat itu tuh teman-teman. Jadi misalkan nih kalian punya keluarga angkat itu punya anak yang di TK atau SD. Jadi biasanya tugasnya itu antar jemput si anaknya, temani main. Atau kalau tidak, kalau anaknya usia sekolah kelas 1, 2 SD sampai kelas 4 SD, biasanya kalian setelah sekolah dampingi, kalian tuh harus bantu
ya kayak dampingi si adik angkat tadi tuh untuk kerjakan tugas rumah. Aduh, saya ini kayak seomong terlalu cepat kah? Napas terengah-engah. Jadi tugasnya tuh itu teman-teman. Terus mungkin sesekali kalian tuh bakal bantu keluarga untuk masak, karena mungkin saja kalian punya orang tua angkat itu si bapaknya sama si mamanya tuh sibuk misalkan. Jadi kalian bantu mereka tuh buat masak. Dan biasanya tuh pagi itu anak-anak ke sekolah atau ke kindergarten begitu. Jadi nanti kalau merekanya sudah ke kindergarten atau ke kita atau ke sekolah, nanti kalian itu tuh bakal free dan akan lanjut kerja lagi setelah anak-anak itu kembali ke rumah begitu. Iya, tugas utamanya sih biasanya 2 itu, tapi kadang misalkan kalau keluarga kalian tuh ada binatang, misalnya kayak ada anjing, biasanya mereka bakal minta kalian tuh untuk jalan-jalan atau gasigayan dengan si anjing itu. Jadi jalan-jalan sama anjing biar anjingnya itu tuh bisa tai atau bisa kencing di luar, bukan di rumah. Jadi biasanya tuh jalan 2 kali dalam sehari begitu teman-teman. Iya tugas utamanya sih itu. Terus selain kalian punya ya kewajiban tadi, kalian punya tugas, selain itu kalian juga tuh punya hak. Kalian terus khawatir, kalian punya hak. Nah, haknya kalian ini teman-teman, kalian berhak tinggal gratis di Jerman minimal 6 bulan sampai 1 tahun. Terus makan minum juga gratis karena ditanggung semuanya oleh keluarga. Ini kalau makan minum gratis, iya memang makan minum gratis teman-teman, karena kalian punya keluarga tuh yang tanggung. Tapi belum tentu makanan yang ada tuh kayak pas di kita punya lidah, karena dulu tuh saya susah sekali untuk menyesuaikan makanan dan saya tidak sungkan dan langsung kayak beritahu saya butuh beras biar saya masak nasi. Jadi nanti kalau kalian dapat keluarga, nanti kalian tuh harus omong terbuka. Saya harus makannya tuh biasa begini, saya paham kayak di sini tuh makannya begini, tapi saya berharap kalian bisa mengerti dengan saya karena saya butuh penyesuaian. Kalian harus berani omong, karena orang sini tuh kalau kita terbuka, merekanya tuh senang teman-teman. Ini saya omong terbuka nih, saya dulu juga tuh saya orangnya sangat terbuka. Dan ya selama saya jadi au pair yang benar-benar kayak keluarga, dan saya juga panggil mereka tuh bapak dan mama begitu. Jadi kita sampai sekarang juga kita masih kayak tetap kontak, masih berhubungan baik. Nah, soal makanan tadi tuh teman-teman, intinya kalian harus terbuka. Kalau kalian misalkan tidak bisa makan 1 kali dalam 1 hari itu yang hangat, karena di sini tuh kebanyakan begitu teman-teman. Dalam 3 kali makan itu, makan hangat tuh cuma 1 kali. Antara siangnya, makan siang atau makan malam. Jadi kalau kalian tidak bisa, ya kalian harus omong terbuka dengan keluarga. Terus kalian dapat asuransi selama 1 tahun, asuransi kesehatan selama 1 tahun itu. Kalian dapat uang saku. Jadi uang sakunya itu teman-teman 280 euro sekarang, dan kalian bisa kali sendiri 280 kali. Sekarang saya tidak tahu nih kurs rupiah sekarang dari euro ke rupiah berapa. 16 ribuan, kadang kalau rupiahnya lagi melemah bisa 17 ribuan. Silahkan kalian kalikan sendiri.
selain itu kalian juga tuh dapat kursus, karena seperti yang saya jelaskan tadi, tujuan utama dari program au pair ini untuk mendalami kemampuan bahasa, untuk mendalami kita punya bahasa. Jadi keluarga itu bertanggung jawab atas kita untuk sekolah atau untuk kursus bahasa asing tersebut. Jadi nanti tuh tinggal kalian kesepakatan kalian dalam kesepakatan antara kalian dengan kalian punya keluarga angkat itu kira-kira bagaimana. Apakah mereka ambil full kelasnya kursusnya, atau mereka kasih kalian tuh 50 euro untuk per bulan untuk kursus. Kalau pengalaman saya pribadi dulu teman-teman, semuanya itu dibayar, termasuk buku dan lain-lain. Jadi kalau kalian tertarik teman-teman, adik-adik semua, bapak mama yang di kampung yang mungkin nonton saya punya video nih, mungkin kalian kayak pengen bapak mama atau kakak adik dong punya keponakan untuk ikut ini program. Jadi anjurkan mereka untuk buka website aupairworld.com. Nanti saya tunjukkan ke kalian, oke? Jadi ini sekarang saya lagi searching. Oke teman-teman, jadi sekarang teman-teman saya akan tunjukkan kalian bagaimana sih caranya supaya kalian bisa ikut program au pair ini. Jadi kalian bisa cari, buka websitenya, aupairworld.com. Mudah-mudahan kalian bisa lihat ini. Oke. Dan silakan dicari ini teman-teman. Jadi ini sudah dia punya websitenya. Jadi website ini tuh teman-teman, dia tuh kayak Facebook. Jadi kalau buat kalian yang belum punya email, jadi saya sarankan terlebih dahulu untuk buatkan email. Setelah itu kalian bisa bikin profile di sini, di website ini. Jadi misalkan kalian masih baru kan, jadi ini digeser, kursornya digeser ke bawah, terus saya harus setel ke bahasa Inggris jadi biar banyak yang mengerti. Jadi ini kalian harus geserkan ke bawah teman-teman, geser ke bawah, geser kursornya ke bawah, terus registrasi sekarang. Nah, kalau registrasi sekarang berarti kalian tuh bakal buat profilnya kalian ini nih. Jadi di bawah nih sudah muncul about me, my search, and my profile. Jadi silakan kalian ikuti langkah-langkah ini. Jadi teman-teman, kalau kalian masih bingung untuk bikin profilnya, kalian bisa cari di sini. Bisa cari di sini. Bisa pilih, kalian bisa cari jadi teman-teman, misalkan kalau kalian tuh masih bingung untuk menulis profilnya kalian, jadi kalian bisa pilih find an au pair, klik di sini, terus kalian tinggal pilih ini, misalkan tinggalnya di Jerman, terus mau pilih dari Indonesia misalnya, pilih au pair yang dari Indonesia, tinggal cari.
Ini nih, jadi kalian lihat sudah ini banyak sekali. Jadi teman-teman, itu tadi menurut saya itu tuh sungguh sangat penting, dan saya pribadi saya senang sekali bisa share, bisa bantu kalian semua, karena saya akan senang sekali kalau semakin banyak kayak anak-anak Flores, anak-anak NTT yang bisa kesini, karena di sini tuh orang Indonesia sendiri tuh banyak sekali teman-teman. Jadi kalau kalian punya mimpi untuk bisa keluar negeri, bisa menikmati bagaimana sih rasanya menikmati 4 musim, bagaimana sih rasanya kayak musim salju, bagaimana dingin itu di musim dingin, dan kalian punya mimpi buat kesini, kalian bisa ikuti program ini. Nanti pokoknya saya senang sekali bisa berbagi. Jadi kalau bapak, mama, om, tante, kakak, adik, orang yang nonton, tolong kalian bagikan saya punya video ini ke kalian punya kenalan, biar sapu adik-adik yang dari bawah mereka juga tuh tahu. Karena saya pribadi nih, Sani dari kampung, yang kampung sampai sekarang saya kampung tidak ada sinyal. Tapi puji Tuhan saya bisa kesini. Ya itu kayak mimpi yang jadi kenyataan karena ya kita usaha. Jadi saya berharap sekali banyak dari anak-anak Flores yang bisa sampai ke sini. Jadi kalau kalian punya pertanyaan, silakan bertanya dengan senang hati, saya akan berbagi. Dan iya, seperti yang saya bilang tadi, tolong bagikan, share, karena nanti saya bakal cerita bagaimana pengalaman pribadi saya selama jadi au pair. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton, semoga bermanfaat, dan salam hangat dari saya. Saya berharap semoga di masa sekarang ini, masih dengan corona, kami di sini sekarang tuh coronanya benar-benar lagi naik sekali, dia punya kasus, dan saya berdoa mudah-mudahan ya kita semua berdoa semoga cepat berlalu. Saya khawatir sekali teman-teman karena sekarang tuh hampir mau masuk masa Advent, dan sekarang lagi heboh-hebohnya di sini tuh dengan pasar Natal. Jadi saya berharap mudah-mudahan pasar Natalnya tidak absagen atau tidak dibatalkan, karena God the 9. Tahun lalu kami tidak ada pasar Natal, mau tahun ini lagi? Oh tidak. Jadi teman-teman, terima kasih, sekian saja video dari saya. Mudah-mudahan kalian suka. Jangan lupa like, share, dan please subscribe my channel. Ciao, terima kasih.